Survei yang dilakukan sebuah tabloid di Prancis akhir tahun 2006 menyatakan bahwa jumlah warga negara asli Prancis yang menjadi mu'alaf mencapai 60.000 orang. Mereka masuk Islam karena takjub dan terkesan dengan agama ini yang mengajarkan tentang perdamaian dan kasih sayang serta mengagungkan toleransi dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas dari mereka yang tertarik dengan ajaran Islam merupakan pemuda kota yang berpendidikan dan modern. Survei ini juga menegaskan bahwa warga asli yang masuk Islam juga berasal dari kelas sosial dan profesi serta agama yang beragam, seperti Buddha, Katolik, ateis, dan lain-lain. Kelompok militer juga banyak yang masuk Islam, lebih dari 3% pemeluk Islam di Prancis adalah seorang tentara. Sebagaimana daerah Aisson, sebuah wilayah di Prancis bagian selatan merupakan jumlah terbesar warga yang masuk Islam. Sekitar 1.000 sampai 2.000 orang di wilayah ini masuk Islam. Mereka masuk Islam 50 tahun yang lalu. Ketika etnis Maghribi masuk ke Prancis, terdapat 2 sampai 3 orang mu'alaf tiap pekan. Dari jumlah penduduk yang masuk Islam, kelompok pemuda menempati jumlah teratas. Laki-laki mencapai 83%, sedangkan wanitanya 17% saja. Faktor yang memengaruhi warga Prancis masuk Islam adalah pertemanan, yaitu pertemanan warga muslim dengan non-muslim. Umat Islam dikenal sangat toleran, memiliki akhlak yang baik, taat beribadah, tidak minum alkohol, dan tidak melakukan tindak kejahatan pidana. Radio Suara Prancis memainkan peranan yang sangat penting di dalam proses masuknya warga Prancis kepada Islam. Direktur bagian acara radio itu, Sami Abdus Salam, mengatakan bahwa siaran radio ini sasarannya untuk komunitas muslim yang berada di masyarakat Prancis, berupa nasihat, arahan, diskusi, dialog seputar permasalahan sosial dan keagamaan selama 18 jam secara live. Dari hasil siaran itu, banyak dari kalangan pemuda muslim sekitar 99% tidak mau makan daging babi. Selain itu, bertambahnya orang yang masuk Islam setiap hari dari warga asli Prancis karena mereka melihat keadilan Islam yang disiarkan melalui radio. Jumlah populasi umat Islam di Prancis lebih dari 6 juta orang, 10% dari total jumlah penduduk Prancis. Mereka mempunyai jumlah suara dalam pemilu sebesar 1,8 juta suara. Mereka berasal dari 53 negara yang berbeda dan 21 bahasa yang berbeda. Keturunan Aljazair termasuk yang paling dominan. Sebuah kajian memprediksi bahwa jumlah umat Islam akan semakin bertambah 3 kali lipat sampai tahun 2020 mencapai sekitar 20 juta warga muslim. Disebabkan populasi mereka yang cepat dan besar, banyak pendatang muslim dan juga banyak warga asli yang masuk Islam. Oleh karena itu, warga muslim di sana tidak bisa diremehkan dan tidak mungkin diabaikan. Lebih khusus mereka mewakili 17% dari pekerja di militer Prancis. Faktanya, para imigran yang mempunyai andil dalam penyebaran Islam di Prancis kebanyakan berasal dari negara-negara jajahan Prancis yang mayoritas muslim, yaitu Aljazair, Maroko, dan Tunisia. Pada bulan September lalu, umat Islam patut bersyukur. Sebuah departemen baru dengan nama L'Art Islam telah diresmikan menjadi salah satu departemen di Musée du Louvre, museum terbesar dan bergengsi di Prancis, bahkan mungkin di dunia. Tidak tanggung-tanggung, yang meresmikan pun orang nomor 1 Prancis, yaitu Presiden François Hollande, yang dalam pidato sambutannya sangat menghargai Islam yang diakuinya pernah menjadi kiblat Barat di masa lalu. Berbagai peninggalan seni dipamerkan di museum ini. Potongan-potongan kaligrafi, bejana, piring, vas, karpet, dan lain-lain memenuhi ruangan yang telah diberi atap bergelombang indah ini. Tak ketinggalan sejarah penyebaran Islam juga dipaparkan melalui video dan skema. Berbagai model tulisan Bismillahirrahmanirrahim dalam huruf-huruf Arab muncul bergantian melalui video, menghiasi dinding di sisi tangga, demikian pula cara membaca huruf-huruf Arab dalam Al-Quran. Meski pada kenyataannya isi Departemen Seni Islam ini agak janggal, karena sebagian besar peninggalan seni yang diperlihatkan dan dipamerkan di museum tersebut adalah keramik berbagai bentuk dengan hiasan gambar-gambar makhluk hidup. Padahal kita tahu bahwa Islam melarang penggambaran seperti itu,
Banyak hadis yang menerangkan hal ini, diantaranya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang membuat satu gambar di dunia, dia dibebani atau disuruh untuk meniupkan ruh pada gambar itu, dan ia bukan peniupnya, tidak akan mampu meniup ruh untuk menghidupkan gambar tersebut." Muttafaqun alaihi. Bahkan potongan-potongan patung kepala mirip yang sering ada di candi dan pura Buddha dan Hindu pun banyak dipajang di museum ini. Jelas tempat ini bukan tempat yang tepat untuk belajar tentang Islam yang benar. Sama dengan tidak benarnya melihat Islam hanya dari pemeluknya, terutama bila pemeluk tersebut tidak mengerti ajarannya sendiri. Namun bagi orang yang mau berpikir jernih, bagaimanapun keberadaan departemen baru ini pasti akan membuka mata mereka bahwa Islam sangat patut untuk dipelajari. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpalan darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Tampaknya isu yang berkembang bahwa perlunya dibangun sekitar 700 masjid di Prancis agar kaum muslimin menggunakan hak pilihnya benar-benar didengar. Dan tentu saja, atas izinnya, Prancis telah memiliki pemimpin baru yang diharapkan lebih menjanjikan. Sekedar info, Prancis saat ini memang dikabarkan telah memiliki ribuan masjid. Namun sebenarnya masjid tersebut kalau di tanah air kita hanya patut disebut musola atau langgar. Masjid sebagaimana masjid yang kita kenal dapat dihitung dengan jari tangan. Contohnya adalah masjid di Jalan Mayra di Paris 18. Di sekitar masjid ini ada masjid lain yang berdiri tidak begitu berjauhan. Sejak beberapa tahun belakangan, kedua masjid kecil ini tidak mampu memuat umat Islam yang ingin mendirikan kewajiban sholat Jumat. Akibatnya, jemaah pun tumpah ruah ke jalan-jalan di antara dua masjid tersebut. Ini akhirnya membuat pemerintah mengeluarkan larangan sholat di jalanan. Sebagai gantinya, pemerintah menawarkan sebuah bekas gudang besar untuk digunakan sholat Jumat. Sayangnya, lokasi yang ditawarkan tersebut jauh dari tempat tinggal muslim di daerah Paris 18 ini. Demikian pula Masjid Agung di Paris atau Grande Mosquée de Paris yang terletak di Paris 5. Tak dapat dipungkiri, perkembangan Islam di Prancis memang sangat pesat, sama sekali tidak sebanding dengan jumlah masjid yang ada. Masjid sebagai rumah ibadah jelas merupakan kebutuhan yang tak dapat diabaikan. Dengan alasan laicite, pemerintah tidak boleh memberikan bantuan keuangan untuk pembangunan peribadatan agama apapun. Untuk itu kaum muslimin pun harus mencari dana sendiri. Itu sebabnya setiap Jumat selalu ada himbauan dari masjid agar kaum muslimin mau mengeluarkan. Itu sebabnya setiap Jumat selalu ada himbauan dari masjid agar kaum muslimin mau mengelurkan tangan. Suami saya menceritakan di masjid tenda, tempat ia biasa mendirikan sholat, selalu ada saja jamaah yang menginfakkan dana yang sangat besar untuk pembangunan masjid ini. Tidak tanggung-tanggung, 1.000 euro per orang. Namun demikian, tetap saja membangun masjid bukan hal semudah membalik tangan. Grand Mosque di Toulouse adalah salah satu contohnya. Sejak 2 tahun lalu, masjid ini sebenarnya tinggal menanti finishing setelah 5 tahun pembangunan yang tersendat-sendat. Menurut seorang pemilik restoran Indonesia di kota tersebut, penduduk setempat tidak mengizinkan adanya masjid di lingkungan mereka. Akibatnya masjid pun tetap dalam keadaan demikian. Tertutup bedeng tinggi menunggu dimakan rayap, padahal masjid itu dibangun tidak jauh dari lokasi masjid lama yang terselip di antara pemukiman. Sementara sekitar 2.000 hingga 2.500 jamaah Jumat mengantri untuk sholat di depan masjid kecil yang hanya mampu memuat 5% dari jamaah tersebut. Lain lagi halnya dengan Masjid Agung Strasbourg. Masjid ini baru terrealisasi setelah 20 tahun lamanya menjadi proyek dan wacana. Bulan September lalu, masjid yang saat ini menjadi masjid terbesar di Prancis ini memperingati 1 tahun hari jadinya. Hebatnya, bulan September lalu, masjid yang saat ini menjadi masjid terbesar di Prancis ini memperingati 1 tahun hari jadinya. Hebatnya, Manuel Valls, Menteri Dalam Negeri dan Kebudayaan Prancis hadir dalam acara tersebut.
Namun, lagi-lagi FN atau Front National, partai politik pimpinan ayah dan anak Marie dan Marine Le Pen, tokoh yang dikenal sangat memusuhi Islam, mencoba mengangkat dan mempermasalahkan sumber dana yang digunakan masjid tersebut. 25% dana pembangunan masjid adalah hasil infak umat Islam setempat, sedangkan sisanya adalah bantuan dari pemerintah Maroko, Arab Saudi, dan Kuwait. Ini yang dijadikan masalah. Menurut Merin, dana bantuan yang diterima dari luar negeri adalah bentuk campur tangan dan tekanan terhadap negara. Apalagi dana bantuan tersebut digunakan untuk pembangunan rumah ibadah. Ini adalah pengkhianatan terselubung terhadap prinsip negara yang sekuler, katanya. Namun Fols menolak pernyataan tersebut. Marine Le Pen tidak berhak sesumbar mendefinisikan apa itu sekuler. Ini adalah provokasi, ujar Menteri Dalam Negeri tersebut. Bukan Marine Le Pen namanya kalau ia lalu surut menghadapi tanggapan negatif sang menteri. Beberapa minggu kemudian, tersebar kabar bahwa masjid yang sedang dibangun di kota Poitiers diduduki oleh sekelompok orang. Poitiers terletak di 340 km selatan Paris. Mudah ditebak, mereka adalah dari kelompok Le Pen. Lebih mengesalkan lagi, orang-orang ini berdiri di atap masjid yang belum selesai dibangun itu sambil membentangkan spanduk raksasa bertuliskan Charles Martel. Charles Martel adalah tokoh terkemuka Prancis. Kakek Charlemagne, salah seorang raja Prancis yang dianggap sebagai pahlawan besar karena keberhasilannya menghentikan penyebaran Islam ke pelosok Eropa, Prancis khususnya. Peristiwa pahit ini terjadi pada tahun 732 Masehi. Dengan demikian, pro kontra terhadap kemajuan Islam di negeri Menara Eiffel tersebut akan terus bergulir seiring dengan berbagai polemik yang muncul. Maka peran para cendekiawan muda dan persatuan umat muslim di sana sangat penting untuk terus melanjutkan dakwah Islam di tengah sengitnya berbagai pro kontra yang ada.